Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Ustazah. Jadi pada pagi hari ini dengan Ustazah Intan, Ustazah akan menyampaikan jawaban dari PTS Bahasa Indonesia ya. Jadi untuk kemarin kalian telah mendapatkan soal PTS Bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas jawabannya beserta dengan mengapa bisa muncul jawaban seperti itu ya. Jadi nanti akan ada pembahasannya juga. Oke, Ustazah mulai. Di sini di awal pasti kita ditunjukkan dengan tata tertibnya ya anak-anak ya. Seperti yang kalian sudah tahu pada minggu-minggu yang lalu ada tata tertibnya. Nah, oke, kita baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Oke, di nomor 1 sini terdapat di sini saja. Di sini di nomor 1 kita membahas tentang paragraf deduktif dan induktif ya. Jadi di sini ada paragraf induktif adalah ya, paragraf induktif adalah jawabannya antara A sampai D, yaitu jawabannya B ya, yaitu paragraf yang ada di akhir kalimat. Ingat ya, kalau deduktif itu di awal, sedangkan induktif yaitu paragraf yang adanya di akhir. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada persamaan dengan yang nomor 1 tadi. Cuma bedanya yang di nomor 2 ini kita membahas lebih rincinya ya. Jadi paragraf yang ada di awal kalimat adalah, jadi membahas tentang artinya ya. Paragraf yang ada di awal kalimat adalah jawabannya adalah deduktif ya. Kalau induktif itu adanya di akhir, kalau deduktif adanya di awal kalimat. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Oke, di sini agak tertutup. Ustazah di sini dulu. Bacalah teks cerita berikut. Perpustakaan sekolahanku memiliki koleksi buku yang banyak. Buku pelajaran, buku fiksi, kamus, ensiklopedia, dan buku kesenian juga tersedia. Jika ada tugas sekolah, aku mengerjakannya di perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolahku dingin dan tenang, sehingga banyak siswa yang menghabiskan waktu di perpustakaan setiap hari. Ya, pertanyaannya adalah kesimpulan dari cerita di atas yang tepat adalah ya, karena kita di sini ditunjukkan kalimat perpustakaan sekolahanku memiliki banyak buku ya, seperti buku fiksi, kamus, ensiklopedia, dan buku kesenian. Nah, jadi karena kita ditunjukkan banyak buku, maka jawabannya yaitu C ya. Perpustakaan sekolahanku memiliki koleksi buku yang lengkap dan nyaman ya. Kalau koleksi buku yang lengkap itu dari ciri-ciri kalimat tersedia banyaknya buku ya. Sedangkan kalimat yang nyaman itu dari kalimat yaitu perpustakaan sekolahanku dingin dan tenang ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasikan kalimatnya ya. Ustazah lanjut di nomor yang keempat. Nah, nomor yang keempat ada bacaan paragraf juga. Ustazah mulai. Mbak Zida adalah anak yang rajin. Dia selalu datang di sekolah tepat waktu. Bahkan tidak jarang dia membantu temannya yang sedang piket kelas. Baginya menolong sesama merupakan ibadah ya. Jadi simpulan, kalian diminta untuk membuat simpulan lagi. Simpulan isi paragraf tersebut adalah ya. Jadi kalimat yang pertama itu kita sudah ditunjukkan bahwa Mbak Zida adalah anaknya rajin ya, dan tidak jarang membantu temannya yang sedang piket kelas. Berarti jawabannya adalah Zida adalah anak rajin dan suka menolong. Itu ya. Jadi jawabannya B. Kita lanjut ke slide yang kelima. Oke, agak tertutup. Ustazah di sini dulu ya. Bacalah teks berikut. Berbagai kerusakan bangunan dan jembatan terjadi akibat gempa 6,5 skala Richter.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan kerusakan jalan dan jembatan pun terjadi sekitar 14.800 meter. Jalan lingkungan juga juga mengalami kerusakan. Kurang lebih 50 unit jembatan rusak akibat ambles ya. Di sini yang diminta adalah untuk mencari topik teks ya. Jadi topik teks di atas adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama itu A itu jawabannya kerusakan jalan lingkungan akibat gempa. Ya, yang kedua kerusakan akibat gempa. Yang ketiga itu kerusakan menyedihkan, dan yang keempat itu kerusakan jalan lingkungan dan jembatan. Sedangkan kita tahu pada teks berikut ini banyak ya yang mengalami kerusakan itu ya, bukan hanya jembatan saja. Di teks ini disebutkan yang mengalami kerusakan yaitu pertama itu adalah jalan, kerusakan jalan. Yang kedua adalah jembatan ya. Dan yang ketiga juga ada bangunan ya. Ada bangunan, ada jalan dan ada jembatan ya. Karena di jawabannya tidak disebutkan tiga-tiganya, maka kita ambil kesimpulan yaitu kerusakan akibat gempa ya. Jika disebutkan semuanya tiga-tiganya, maka jawabannya yang betul itu. Tapi jika tidak disebutkan tiga-tiganya di jawabannya, maka jawaban yang tepat adalah kerusakan akibat gempa, yaitu B ya. Ustazah lanjut ke nomor 6. Bacalah teks berikut. Aisyah adalah anak yang rajin. Ia selalu datang ke sekolah tepat waktu dan berpakaian rapi. Bahkan ia sering membantu temannya yang sedang piket kelas. Tugas-tugas sekolah dan rumah diselesaikan tepat waktu. Jika membawa bekal makanan, sering dibagikan dengan teman-teman yang tidak membawa bekal. Simpulan isi paragraf berikut adalah ya. Simpulannya yaitu adalah D. Aisyah anaknya rajin, suka berbagi dan suka menolong ya. Itu untuk menyebutkan kesimpulan dari ketiga sifatnya Aisyah ya. Karena Aisyah itu anaknya rajin karena dia selalu datang ke sekolah tepat waktu. Dia juga suka membantu temannya untuk melakukan piket, berarti dia suka menolong ya. Dan dia selalu membawa bekal dan sukanya itu berbagi dengan teman-temannya, berarti dia suka berbagi. Tiga-tiganya disebutkan di sini ya. Lanjut ke nomor yang ketujuh. Struktur teks eksplanasi adalah ya seperti di PowerPoint-nya yang sudah Ustazah bagikan. Yang terakhir itu, di sini strukturnya ada 3 ya, yaitu pertama pernyataan umum, kedua sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi ya. Jadi pernyataan umum itu tuh awalannya, sebab akibat itu bisa digantikan dengan kalimat penjelas ya. Jadi pernyataan umum, kalimat penjelas atau sebab akibat, dan interpretasi, seperti itu ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini juga ada bacaan, yaitu seperti ini. Di daerahku selalu diadakan ronda malam bersama setiap 1 bulan sekali. Kegiatan itu dilakukan agar seluruh warga memiliki rasa kepedulian yang besar untuk menjaga keamanan lingkungan daerah tempat tinggal. Seluruh warga bersama-sama menjaga keamanan secara bergilir disertai rasa tanggung jawab ya. Karena di sini itu pembahasannya tentang ronda malam, maka kita cari ya bacaan yang menyangkut tentang ronda. Di sini ada jawabannya, ada B dan ada D. Yang B itu tidak semua warga ikut ronda malam. Nah, itu tidak tepat ya jawabannya ya. Yang tepat itu yang D. Seluruh warga di daerahku bersama-sama ronda malam secara bergilir untuk menjaga keamanan lingkungan ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di nomor 9 ini kalian harus mencari kata baku ya. Karena Ustazah juga pernah menyampaikan kata bakunya ini. Jadi jawaban yang tepat adalah antena ya, antena untuk televisi itu. Jawabannya antena B. Lanjut di sini nomor 10.
Ada bacaan lagi. Laras, gadis cilik berusia 4 tahun itu, titik-titik, seluruh ruangan dengan sejuta tanya dalam benaknya. Ya, jadi di sini ada soalnya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ya, karena dia itu tuh fokusnya itu untuk melihat itu memandang ya. Jadi ditambahi i, jadi memandangi seluruh ruangan dengan sejuta tanda tanya dalam benaknya. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut ke nomor 11. Teks yang berisikan urutan sebab akibat adalah teks, ya, seperti yang tadi Ustazah sebutkan, ciri-ciri teks eksplanasi atau urutan teks eksplanasi, ya. Jadi yang berisikan urutan sebab akibat yaitu teks eksplanasi, yaitu di D, ya. Lanjut di sini ada bacaan lagi. Perhatikan kutipan teks di bawah ini. Bel berbunyi, jam istirahat pertama. Anak-anak berlarian ke halaman sekolah. Halaman sekolah itu cukup luas, berpaving lagi. Beberapa di antaranya berkejaran. Sebagian yang lain bermain bola. Sebagian lainnya berlari menuju ke kantin sekolah. Di sekolah, di sebelah kanan ruangan guru, aku melihat Musa, anakku, berkejaran dengan Daud sahabatnya. Sementara aku hanya duduk-duduk di dekat taman sekolah, agak sedikit menyamping dari halaman sekolah. Juga ibu-ibu yang lain seperti aku, tampak Bu Agustin, Bu Nurul, dan Bu Siti. Ya, jadi pada teks berikut ini tokoh utamanya itu tuh sedang memperhatikan anaknya, memperhatikan lingkungan sekolahnya, memperhatikan wali murid semuanya, ya. Jadi tokoh utama penggalan teks di atas adalah jawabannya C, yaitu aku, ya, karena dia memperhatikan, ya, kerjanya, ya. Kita lanjut di sini. Ciri-ciri ide pokok adalah, ya, ciri-ciri ide pokok selalu Ustazah sampaikan bahwa ide pokok itu selalu diikuti dengan kalimat pendukung ataupun penjelas. Jadi ide pokok itu tidak selalu di awal kalimat, ya, tidak selalu di awal kalimat. Bisa di awal, bisa di tengah, maupun bisa di akhir. Tapi sebagai ide pokok pasti dia diikuti dengan kalimat penjelas di belakangnya. Jadi jawabannya A, ya. Kita lanjut ke nomor 14. Salah satu ciri-ciri kata baku, ya, kata baku itu kata yang benar, ya, yang masuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jawabannya C, tidak terpengaruh bahasa daerah, ya, jawabannya itu. Sedangkan A, digunakan untuk percakapan ibu dan anak itu termasuk kata yang tidak baku, ya. Yang B, terdapat persamaan dengan bahasa Inggris, ya. Yang kalau memiliki persamaan dengan bahasa Inggris berarti juga tidak baku. Mengandung pleonasme. Pleonasme itu apa? Kata yang ditambah-tambahi, ya. Karena ditambah-tambahi jadi tidak baku lagi. Jadi jawabannya C. Lanjut ke nomor 15. Di sini ada soal cerita lagi. Bacalah cerita di bawah ini. Saat liburan, Yusuf diajak ayahnya pergi ke museum kapal selam. Awalnya Yusuf tidak tertarik diajak ayahnya ke tempat itu. Ia lebih senang bermain bola di lapangan dengan teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata dugaan Yusuf salah. Museum kapal selam ternyata tempat yang sangat menarik. Di sana dapat melihat bagian-bagian kapal selam. Sungguh tempat yang sangat menyenangkan, ya. Di sini soalnya yaitu latar tempat cerita di atas adalah, yang pastinya yaitu A, yaitu Museum Kapal Selam. Itu ya jawabannya, ya. Lanjut ke nomor 16. Bacalah penggalan cerita anak berikut. Di dalam kelas, dengan bangganya Maimunah memperlihatkan nilai hasil ulangan yang mendapat nilai tertinggi, ya. Jadi Maimunah itu
membanggakan nilainya ya. Dia pun mengejek temannya Sania yang mendapat nilai terendah ya. Jadi Maimunah yang mendapatkan nilai tertinggi dan Sania yang mendapat nilai terendah. Keesokan harinya Pak Ketut selaku guru olahraga mengadakan seleksi peserta lomba lari untuk perlombaan tingkat kota. Ternyata Sania lolos seleksi dan ia pun memenangkan perlombaan tingkat kota. Mengetahui hal itu, Maimunah merasa bersalah atas kelakuannya. Ia akhirnya meminta maaf kepada Sania ya. Simpulan cerita anak di atas adalah jawabannya C. Maimunah menyadari kesalahannya yang telah mengejek Sania dan meminta maaf ya. Jadi kesimpulannya dia meminta maaf atas sikapnya dia yang telah mengejek Sania. Sedangkan yang A, Sania berhasil memenangkan kejuaraan lomba yang membuat Maimunah iri ya. Di sini di teks tidak dijelaskan bahwa Maimunah iri, jadi jawabannya salah. Yang B, Sania mengejek Maimunah karena ia berhasil mengalahkan dalam lomba. Karena di sini Sania tidak ada sikap sombong dan tidak disebutkan bahwa dia mengejek Maimunah, maka yang B juga salah ya. Sedangkan yang D, Maimunah berhasil memenangkan seleksi lomba lari tingkat kota. Nah, salah ya, karena yang berhasil memenangkan yaitu Sania ya. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 17. Di sini ada bacaan. Bacalah penggalan teks cerita berikut. Brak, terdengar suara sepeda jatuh di depan rumah Zulfikar. Zulfikar pun berlari keluar rumah untuk melihat dan membantu anak yang terjatuh dari sepeda karena terpeleset batu. Zulfikar membantu anak tersebut dan memberi obat pada luka anak tersebut. Ayah Zulfikar memberi acungan jempol kepada Zulfikar. Zulfikar pun tersenyum lega, ya. Jadi di sini kita mencari tahu sifatnya. Sifat yang dapat diteladani dari tokoh Zulfikar pada cerita di atas adalah yaitu suka menolong ya, karena di konteks bacaan ini Zulfikar menolong anak ya. Jadi sifatnya suka menolong. Lanjut di sini nomor 18. Kebun Binatang Surabaya atau KBS merupakan salah satu tempat wisata edukatif bagi anak-anak dan remaja. Terdapat berbagai jenis hewan di KBS. Para pengunjung, terutama anak-anak dan remaja, dapat memperoleh pengetahuan tentang aneka macam hewan. Latar tempat pada teks berikut adalah jawabannya A ya, yaitu Kebun Binatang Surabaya. Lanjut ke nomor 19. Bacalah teks berikut. Menanam pohon anggrek boleh dikatakan gampang-gampang susah. Untuk menanam anggrek kita cukup menyediakan pot yang berisi arang dan sabut kelapa. Kemudian anggrek ditanam dalam pot dan atau diikat pada sabut kelapa tersebut. Cara memeliharanya cukup disiram 3 kali sehari dengan air biasa atau air beras. Jika anggrek terserang hama, kita perlu mencari obat pembasmi yang tepat. Nah, di sini persoalannya adalah bagaimana cara memelihara tanaman anggrek ya. Padahal di teks tersebut sudah disebutkan ya, disebutkan di nomor yang ketiga, di baris yang ketiga ya. Cara memeliharanya cukup disiram 3 hari sekali dengan air biasa atau air beras ya. 3 hingga ke 4 ya. Itu ya jawabannya jadi A. Lanjut di sini ke nomor yang selanjutnya nomor 20. Semua siswa sudah cara belajar yang baik agar sukses. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ya, jadi ini juga termasuk soal baku dan kata tidak baku nggih. Jadi kata berimbuhan yang paling tepat yaitu C, menerapkan ya, itu kata baku yang paling tepat. Lanjut ke nomor 21. Jumat lalu Pak Selamat memberikan tugas mengarang dengan topik Surabaya. Hari Senin ini tugas tersebut harus dikumpulkan. Temanku yang bernama Ibrahim, itu salah ketik ya, yang bernama Ibrahim lupa mengerjakannya.
Akhirnya Ibrahim ditegur dan diberikan konsekuensi harus menulis karangan di depan papan tulis dengan huruf tegak bersambung ya. Jadi kalian diminta untuk membuat simpulan. Simpulan yang tepat dengan isi paragraf tersebut adalah jawabannya D ya. Ibrahim ditegur dan diberi konsekuensi karena tidak mengerjakan tugas ya. Kalau jawaban yang A bagaimana Ustazah? Pak Selamet kan memang guru di kelas. Lah itu tidak memenuhi kesimpulan ya, itu hanya pernyataan umum, tapi tidak memenuhi kesimpulan dari teks bacaannya. Yang kedua, Ibrahim malas mengerjakan tugas. Ya, dia memang malas, tapi tidak disebutkan dengan jelas apa konsekuensi yang nanti harus dilakukan Ibrahim. Ya, lanjut yang ketiga. Tugas mengarang adalah tugas yang sulit. Nah, karena tidak disebutkan di teks bahwa tugas mengarang adalah tugas yang sulit, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Ya. Lanjut di nomor ke-22. Apakah yang dimaksud dengan pesan dari penulis ya? Pesan itu apa? Pesan itu adalah kata mutiara ataupun sesuatu yang disampaikan penulis yang berguna untuk mempengaruhi pembacanya ya. Di sini yang paling tepat adalah C, yaitu pesan yang tersirat maupun tersurat yang disampaikan penulis pada tulisannya. Itu ya yang paling tepat ya. Lanjut ke nomor 23. Apakah kata tidak baku dari seraya? Ya. Ustazah memberikan contoh seperti ini. Dia seraya menyatakan bahwa dia anak yang pintar. Berarti dia sambil mengatakan dia anak yang pintar. Seperti itu ya. Jadi seraya itu tuh sambil ya, sambil. Jadi jawabannya B. Lanjut ke nomor 24. Perhatikan teks di bawah ini. Qabil adalah anak pemulung yang rajin dan pandai. Meskipun ia dari keluarga yang kurang mampu, tidak menjadikan malas belajar. Setiap pagi ia berangkat sekolah. Sepulang sekolah, ia membantu ayahnya memulung sampah dan memilah-milah sore hari. Malam harinya, ia selalu belajar dengan gigih. Tak heran jika ia selalu menjadi juara kelas. Oke, jadi nilai yang dapat diambil dari cerita di atas adalah yaitu B ya, bekerja keras membuahkan hasil. Kenapa kok jawabannya B? Iya, karena selain dia membantu orang tuanya, dia juga semangat belajar. Dia selalu belajar, dia tidak malas-malasan di sekolah, dan dia juga belajar ketika malam harinya ya, seperti itu ya. Kenapa tidak A Ustazah? Dia kan bekerja keras membantu orang tua, tapi dia juga rajin belajar karena dia tidak hanya membantu orang tuanya saja, tapi dia juga rajin belajar, makanya itu dia membuahkan hasilnya ya. Jadi jawaban yang paling tepat B. Lanjut ke nomor 25. Syarat utama menjadi pendonor darah adalah tubuh yang sehat. Calon pendonor diminta melakukan uji saring dengan mengambil contoh darah beberapa tetes. Kemudian darah tersebut diteliti apakah mengandung penyakit atau tidak. Syarat lainnya adalah usia antara 17 hingga 60 tahun. Di sini soalnya adalah bagaimana cara melakukan uji saring bagi calon pendonor darah. Nah, kalian dengan membacanya saja sudah tahu, yaitu dengan mengambil contoh darah beberapa tetes untuk diteliti ya. Jadi jawabannya A. Kita lanjut ke bacaan ya, teks uraian. Teks uraian nomor 26 hingga 30. Di nomor 26 ini kalian diminta untuk membuat kesimpulan dari teks di bawah ini. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan. Nah, diingat itu kalimat wisatawannya digarisbawahi. Yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya luas. Bagi penyelamnya digarisbawahi. Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang.
Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan objek wisata alternatif ya. Jadi karena kalian diminta membuat kesimpulan, maka buatlah kesimpulan yang paling masuk untuk satu teks bacaan ini ya. Kesimpulan yang paling tepat adalah nomor 26, kesimpulannya, Pantai Nusa Penida memiliki semua yang didambakan wisatawan dan penyelam. Oleh karena itu, Pemda Bali harus mengelolanya sebagai tujuan objek wisata alternatif. Ya, itu kesimpulan yang paling benar ya. Apabila aku menjawab kesimpulannya hanya bentangan alam yang bagus, tentang dikunjungi wisatawan saja, itu bagaimana Ustazah? Tetap benar, tapi nilainya Ustazah kurangi ya, karena kalian tidak menyebutkan secara lengkap. Jadi menyebutkan secara lengkap itu harus ada Pantai Nusa Penida yang didambakan wisatawan dan penyelam. Jadi wisatawan dan penyelamnya sama-sama harus disebutkan ya, dan harus juga menyebutkan Pemda Balinya untuk mengelola sebagai tujuan objek wisata alternatif. Itu juga harus disebutkan ya, karena itu juga masuk yang penting ya. Jadi masuk ke kalimat umum, jadi penting ya. Ustazah lanjutkan di sini nomor 27. Buatlah satu contoh peta pikiran apa ya. Jadi untuk membuat satu contoh peta pikiran ini bisa beragam sekali ya. Kalian bisa membuat soalnya beragam sekali dari satu teks ini. Di sini bacaannya, Jogja sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, dan di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa bermain pasir dan merasakan merasakan hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke daerah karang laut yang sungguh sangat indah. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan momen sangat istimewa, melihat matahari yang seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut ya. Jadi ini menjelaskan tentang Jogja ya, menjelaskan tentang Jogja, pantai yang ada di Jogja. Di sini kalian diminta membuat satu contoh saja peta pikiran apa. Di sini Ustazah memasukkan 3 contoh. Ya, jadi kalian bisa membuat Ustazah bisa memilih contoh yang sesuai dengan contoh-contoh yang sudah Ustazah masukkan, ataupun kalian bisa menuliskan contoh yang lain yang relevan dengan jawabannya ya. Jadi Ustazah menuliskan 3. Yang pertama, apa kota yang dibahas pada bacaan tersebut ya, itu gampang sekali ya, yang dibahas kotanya yaitu Yogyakarta atau Jogja sudah betul. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di Jogja pada malam hari, yaitu melihat matahari terbenam. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan di pantai Parangtritis, yaitu bermain pasir dan naik kuda ya. Jadi nomor 27 ini selain kalian bisa menyebutkan yang seperti Ustazah sebutkan ataupun jawaban yang lain yang relevan. Jika jawabannya tidak relevan, Ustazah tetap memberikan nilai karena kalian telah menulis ya. Jadi meskipun kalian menulis tapi jawabannya tidak relevan, tetap Ustazah memberikan nilai ya. Terus bagaimana Ustazah jika saya cuma menuliskan soalnya saja tapi tidak diberikan jawaban? Tetap Ustazah berikan nilai tapi tidak maksimal ya. Ustazah berikan setengahnya, dan itu pun soalnya juga harus benar ya, harus tepat dengan peta pikiran apa. Lanjut di sini di nomor 28. Tentukan ide pokok pada paragraf berikut. Pada malam hari, pemandangan rumah terlihat eksotis, apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh penjuru rumah.
Dari luar, bangunan itu terlihat indah, mampu memberikan kehangatan bagi siapa saja yang memandangnya. Lampu-lampu taman-taman yang bersinar menambah kesan eksotis yang telah ada. Begitu hangat, begitu indah. Jadi ide pokok itu selalu diikuti dengan kalimat penjelas. Ingat ya, jadi jawabannya yaitu pada malam hari pemandangan rumah terlihat eksotis ya. Apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh penjuru rumah ya. Jadi jawabannya yang paling awal. Pada malam hari pemandangan rumah terlihat eksotis, ini ya jawabannya ya. Lanjut di sini di nomor 29, tuliskan struktur dari teks eksplanasi. Strukturnya itu ada 3. Tadi di soal ABC-an ada tetap Ustazah sampaikan juga strukturnya. Di sini kalian diminta menyebutkan, yaitu pertama pernyataan umum, yang kedua sebab akibat ataupun deretan penjelas atau isi ya. Tapi lebih tepat nggak boleh disebutkan isi ya, bisa menyebutkan sebab akibat atau deretan penjelas ya. Yang ketiga interpretasi atau kalian bisa menyebutkan kesimpulan. Jadi pernyataan umum, yang kedua sebab akibat atau deretan penjelas, yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Gitu ya jawabannya ya. Lanjut yang ke-30, tuliskan kata baku dari kata-kata tidak baku berikut ini. Yang pertama federation, yang kedua efektivitas, yang ketiga organisir ya. Jadi kata baku menyebutkan kata bakunya. Yang federation jawabannya adalah federasi. Yang efektivitas jawabannya efektivitas juga, cuma yang F yang bagian kedua itu diganti menjadi V ya. F yang bagian kedua itu diganti menjadi V. Dan yang ketiga adalah organisir diganti menjadi organisasi. Itu ya kata baku yang benar ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke akhir pembelajaran, kita masuk kepada akhir pembahasan. Jadi semoga pembahasan ini bisa mempermudah kalian untuk pembelajaran selanjutnya dan memperjelas lagi jawaban yang ada supaya tidak rancu juga ya. Jadi terima kasih telah mengikuti penjelasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.